Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dalam doa pagi hari ini. Hari ini Sabtu 8 Juli 2023. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Kita percaya pemeliharaan Tuhan, dan apabila saudara-saudara dalam kelemahan tubuh, tetap kita doakan, karena kita percaya Tuhan bisa dan mampu memulihkan dan menyembuhkan kita. Untuk hari ini juga saya belum bisa dapat menyapa saudara-saudara yang sudah menuliskan namanya di live chat. Tapi saya boleh menyerukan shalom buat Bapak Ibu semua yang sudah menulis namanya di live chat. Bahkan yang tidak menuliskan namanya juga saya ucapkan shalom. Salam damai sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan terus belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Saudara, di pagi hari yang indah ini, mari kita puji Dia. Kita nyanyikan kidung keesaan yang pertama. Mari puji Dia.
Kita berdoa. Terpujilah Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiga yang esa. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh hari ini diantar oleh Tuhan dalam sebuah perjalanan istirahat dan bangun dalam keadaan segar, sehat, semua anugerah Tuhan. Kami syukuri, kami berterima kasih. Bapa, pagi hari ini kami kembali memulai doa pagi di hari Sabtu ini. Dan biarlah Tuhan, doa pagi ini jangan berjalan dengan kekuatan manusia, tapi berjalan dengan kekuatan pimpinan Tuhan semata-mata. Biarlah doa pagi GKO Cibitung hari ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita menyanyi dari Kidung Keesan 118. Roh Kudus ilhami. Roh Kudus ilhami kami umat-Mu, datang dan kuduskan kidung yang merdu. Roh Kudus arahkan doa umat-Mu, ajar kami ucap apa yang perlu. Saudara, mari kita berdoa. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami semua, agar firman yang kami dengar menjadi sebuah pemahaman yang Tuhan taruh di dalam pikiran hati kami, yang mempengaruhi bukan hanya hidup kami, tetapi juga gereja Tuhan. Mari ya Bapa, urapi kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering mendengar bahwa orang menyebut bila gereja mereka mengalami kemajuan. Ada yang menceritakan tentang gereja orang lain mengalami kemajuan, tapi ada yang memuji diri sendiri bila gerejanya mengalami kemajuan. Sebenarnya apa sih ukuran dari sebuah gereja mengalami kemajuan? Apa yang menjadi patokan? Jangan-jangan yang disebut dengan kemajuan adalah ukuran-ukuran yang diciptakan oleh sekelompok orang tertentu. Sementara hal itu belum tentu yang dimaksud oleh Tuhan. Tanpa berasumsi, karena rata-rata setiap perjumpaan-perjumpaan antar pejabat-pejabat gereja, mereka selalu ingin bercerita bagaimana yang terjadi di gereja mereka. Dan seringkali kita bisa begitu terkecoh, karena mereka membicarakan gedungnya, kapasitasnya, acaranya, programnya, siapa yang melayani, luar biasa. Sehingga mereka yang kadang-kadang tidak punya fasilitas selengkap itu, bisa minder, duduk jauh-jauh, dan merasa bahwa, ya, gereja seperti kami, kalau sudah lemah seperti ini, apakah Tuhan juga berkenan atas kami? Saudara-saudara, itulah ukuran-ukuran yang sering manusia pakai untuk mengukur sebuah pelayanan gereja. Hari ini kita di GKO Cibitung, coba kita belajar dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi patokannya. Bukan juga kata Pak Pendeta Daniel atau majelis-majelis, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Dari situ kita akan tahu di mana gereja kita sedang berada. Dan apakah gereja kita mengalami kemajuan atau stuck di tempat, atau justru
sedang berbelok arah jauh. Semua terpulang bagaimana firman Tuhan menjadi cermin bagi pribadi kita, keluarga, dan gereja Tuhan. Hari ini secara khusus kita akan membahas topik menyelaraskan pola pembinaan gereja. Pembacaannya nanti ada di bagian tengah, diambil dari Kolose pasal 1 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa pola pembinaan gereja itu perlu diselaraskan? Jawaban pertama, bisa jadi dari awal pola pembinaan gereja memang tidak selaras dengan firman Tuhan. Karena itu perlu diselaraskan. Kok bisa? Ya, karena bisa jadi ketika gereja pertama-tama tumbuh, bukan karena didorong untuk mengalami kemajuan. Ada sebagian gereja muncul karena perpecahan, dan ada dengan maksud-maksud lain. Sehingga mungkin di awal pembentukannya tidak sehebat seperti yang lain. Sehingga mungkin pada saatnya kemudian merasa, tiba saatnya gereja kita seluruh pembinaannya diselaraskan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bisa juga jadi dari pola pembinaan gereja memang sudah selaras. Namun supaya tetap harus selaras, harus terus diperiksa, harus terus dijaga agar tetap setia dan tidak berbelok. Nah, inilah ya alasan mengapa pola pembinaan gereja itu selalu harus diselaraskan. Ibaratnya ban mobil, saudara. Ya, kita itu mesti melakukan apa yang disebut dengan spurring balancing, supaya ban itu tetap ada dalam sebuah keseimbangan. Dan kita sudah tahu, kalau tidak pernah di spurring balancing, mobil kita bergeraknya seperti apa. Ban kita juga akan cepat habis, belum lagi ada getaran dan bunyi-bunyi yang lain. Seperti itulah kira-kira. Perlu diselaraskan kalau terasa sudah tidak nyaman mobil, bannya. Demikian juga gereja dalam hal pelayanannya. Saudara-saudara, apa patokan selaras atau tidaknya pola pembinaan itu? Mungkin kita belajar dari jemaat Korintus yang banyak sekali mengalami apa yang disebut dengan kekeliruan ketika mereka menangani pola pembinaan mereka. Sampai akhirnya mereka menyurati Rasul Paulus agar Rasul Paulus memberi tuntunan buat mereka dari apa yang Paulus terima dari Tuhan. Mulai dari soal mengurusi perselisihan dalam jemaat, soal jemaat-jemaat yang masih berkanjang dalam hawa nafsu dan dosa, soal bagaimana mempergunakan karunia karena terjadi keributan di antara mereka, dalam hal pemakaiannya di tengah ibadah. Demikian juga soal teknis pelaksanaan perjamuan kudus bagaimana. Juga dalam soal memberi persembahan, dan masih banyak lagi. Sehingga dengan kata lain, sekalipun jemaat Korintus menerima surat dari Rasul Paulus, bukan berarti bahwa gereja tersebut tidak perlu mengalami penyelarasan. Tetap. Demikian juga kita yang jaraknya sudah berabad-abad dari para rasul. Dengan kata lain, saudara-saudara, jemaat-jemaat itu membutuhkan Allah dalam menjalankan pelayanan pembinaan mereka. Dan mereka minta petunjuk Tuhan untuk gerejanya, agar gerejanya ini dapat optimal. Saudara-saudara, Rasul Paulus menulis dalam Kolose 1 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Kolose 1 ayat 28 dan 29, Bapak Ibu Saudara boleh menyaksikannya di layar, sudah tersedia. Demikian firman Tuhan. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada
kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bicara mengenai penyelarasan, kita akan bahas semua aspek yang terkait dengan pembinaan gereja. Kita mulai dengan bertanya, apa isi daripada pembinaan gereja itu? Saudara-saudara, kita belajar dari ayat 28 Kolose pasal 1 tadi. Pertama, isi pembinaan gereja adalah tentang Kristus. Kristus ya adalah pusat atau nyawa dari pembinaan gereja, bukan yang lain. Rasul Paulus menulis, dialah yang kami beritakan. Paulus tidak memberitakan dirinya. Paulus tidak memberitakan tentang jemaat lain. Paulus tidak bicara tentang sejarah perpolitikan yang sedang terjadi. Paulus membicarakan tentang Kristus. Kristus adalah satu-satunya fokus arah dalam proses pembinaan gereja. Kalau pembinaan gereja cuma secara teknis belajar ini, tapi mengabaikan tentang Kristus, maka isi pembinaan gereja sedang belok. Karena apa? Karena pembinaan gereja itu adalah proses untuk membawa orang hidup berfokuskan Kristus. Bukan berfokuskan pada dirinya, bukan pada si pembina, bukan juga pada gereja. Karena kita tidak sedang menjadikan jemaat itu menjadi murid kita. Atau murid gereja, bukan. Tetapi menjadikan mereka murid Kristus. Kenapa demikian? Karena Yesus sendiri berkata, dalam amanat agung Matius 28 ayat 19. Karena itu, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, Yesus bilang muridku. Bukan muridmu, bukan murid kita, tapi muridku, K-nya besar. Maksudnya murid Kristus. Saudara-saudara, sayangnya banyak proses pembinaan jemaat dalam gereja di masa sekarang ini, fokusnya udah beda. Fokusnya udah berubah. Karena bukan lagi Kristus yang menjadi hati atau pusat atau nyawa dari sebuah pembinaan. Justru banyak orang menjadikan jemaat-jemaatnya itu menjadi pengikut-pengikut dari para pembina, dari para pelayan, dari para pendeta. Akhirnya si pembina itulah yang menjadi fokus pembinaan itu. Itu berbahaya, saudaraku. Karena itu dapat menyebabkan relasi yang bersifat kontrol. Saudara jadi anggota jemaat dikendalikan, didikte, dimanipulasi. Bahkan ada paksaan, bisa sampai pada pelecehan, dan sudah terlalu banyak kasus seperti ini. Dan itu disebut dengan istilah sola mentora. Artinya seseorang dimentori oleh satu orang itu, dan satu orang itu begitu kuat sampai dia lupa bahwa dia sebenarnya hanyalah pembina yang mengarahkan orang kepada Kristus. Karena itu saudara-saudara, isi pembinaan gereja bukan tentang siapa pendetanya, siapa penatuannya, di mana gerejanya, bagaimana alirannya. Tapi isi yang dibicarakan pertama adalah Kristuslah yang kami beritakan, kata Paulus. Lalu yang kedua, pertanyaannya, apa cara pembinaan gereja? Kalau kita sudah tahu apa isinya, sekarang apa cara pembinaan gereja? Atau bagaimana cara pembinaan gereja itu? Saudara-saudara, masih di ayat 28, Rasul Paulus bilang, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Jadi yang kedua saudara-saudara, cara pembinaan gereja adalah
menasihati, dan mengajar. Apakah cara yang paling efektif dalam pembinaan? Ingat saudara, pembinaan itu bukanlah sekedar menjelaskan materi atau pelajaran atau informasi, tetapi bertumpu pada kegiatan menasihati dan mengajari dengan segala hikmat. Apa sih artinya itu, Pak? Artinya begini. Pertama, menasihati dengan segala hikmat. Saudara, menasihati dengan segala hikmat adalah sebuah tindakan untuk membimbing jemaat mencapai tujuan pembinaan, yaitu menuju pada keserupaan dengan Kristus dengan cara menasihatinya. Menasihati di sini adalah memberi bimbingan rohani, saudara. Nah, bimbingan rohani di sini bersifat dua arah, bukan searah. Kalau searah namanya saudara didikte. Tapi kalau bersifat dua arah, kita bisa saling membicarakan apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan, apa kendala-kendalanya. Lalu diberi bimbingan, diarahkan. Dan itu proses yang berlangsung terus. Dan bimbingan rohani mempergunakan firman Tuhan di sini. Sehingga orang yang dibina menemukan sendiri jawaban atas proses yang sedang dialaminya. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, bimbingan di sini adalah pelayan-pelayan itu tidak menghabiskan waktu hanya untuk rapat. Tapi dia punya satu sikap dan tindakan yang meniru Kristus, yaitu membimbing jemaat dalam nasihat-nasihat rohani atau bimbingan-bimbingan rohani. Yang kedua, bukan lagi menasihati saja, tapi mengajari dengan segala hikmat. Nah, ini adalah sebuah tindakan. Ya, tentunya bukan sama dengan mengajar seperti yang di sekolah. Ya, yang semata-mata hanya menyampaikan informasi tentang hal-hal rohani. Tetapi mengajar untuk orang itu mengerti dan mempraktikkan firman Tuhan. Setelah dia mengerti firman Tuhan, dia ajarkan juga untuk mempraktikkan firman Tuhan. Dalam amanat agung disebutkan oleh Tuhan sendiri, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi yang diperintahkan kepada para murid, ini diperintahkan kepada kita para pelayan, sudah diajarkan kepada para umat. Kini gilirannya, para umat bukan hanya mengangguk-anggukan kepala tanda mengerti, tetapi juga mempraktikkan apa yang sudah diperintahkan. Jadi bukan hanya sekedar pemahaman, tetapi menjadi gaya hidup. Nah, saudara-saudara, pengajaran yang diberikan ini bersumber dari hikmat Allah. Maka pengajaran seperti ini akan memberikan semacam motivasi dan juga memberikan kesanggupan untuk dapat taat bagi mereka yang belajar. Lalu yang selanjutnya, kita sudah tahu apa isi pembinaan, bagaimana caranya. Ya, menasihati dan mengajari. Pertanyaan berikutnya, apa sasaran dari pembinaan gereja? Ya, tentu bukan hanya sekedar bikin kegiatan-kegiatan toh, mesti ada sasarannya. Nah, saudara-saudara, berangkat dari ayat 28, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, yang ketiga, sasaran pembinaan gereja adalah memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Apa kabar GKO Cibitung? Apakah kita berada di situ? Ingatlah, sasaran atau tujuan dari pembinaan gereja mulai dari sekolah minggu, pemuda remaja, dewasa muda, pelpri, PW, jangan dibawa menurut kemauan kita. Sasaran dan tujuan pembinaan gereja juga bukan soal kesuksesan,
bukan soal kemakmuran, bukan soal dapat kerja, bukan soal mencapai potensi diri dalam bentuk jabatan atau apapun. Seperti banyak hamba Tuhan beritakan akhir-akhir ini. Kalau saudara-saudara dipanggil bukan untuk menjadi ekor, tapi untuk menjadi kepala. Lupa, kita tidak dipanggil untuk menjadi kepala atau ekor. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi jangan digeser beritanya. Sasaran pembinaan gereja adalah kesempurnaan dalam Kristus atau keserupaan kita dengan Kristus. Dan ingat, saudara, dari tadi di ayat 28, kita berulang kali mendengar istilah tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari, dan memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Rupanya pelayanan gereja ini tidak bersifat borongan, saudara, tetapi melayani tiap-tiap orang, pribadi lepas pribadi. Inilah keluar biasaan dari pelayanan yang diteladankan oleh Yesus kepada Paulus dan Paulus kepada kita. Buktinya, Yesus melayani 12 muridnya pribadi lepas pribadi. Demikian juga Paulus. Dan itu diarahkan kepada kita. Tiap-tiap orang. Jadi sekali lagi, pelayanan gereja tidak bersifat borongan, tapi melayani tiap-tiap orang, pribadi lepas pribadi, kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Selanjutnya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana caranya membimbing jemaat untuk meneladani atau mencontoh gaya hidup Kristus, seperti hidup kudus, hidup benar, hidup penuh kasih, hidup beribadah, hidup mengerjakan pekerjaan Bapa, dan lain-lain. Saudara-saudara, tidak mungkinlah sasaran pembinaan gereja, yaitu kesempurnaan dalam Kristus atau keserupaan dengan Kristus, dapat tercapai tanpa gaya hidup jemaat yang dibina, meneladani atau mencontoh gaya hidup Kristus. Jadi kalau dilihat, berhasilnya sebuah gereja adalah umatnya itu loh. Gaya hidupnya itu bukan gaya hidup dunia yang dipoles dengan gereja, tapi gaya hidup Kristus. Meneladani Kristus dalam segala perkara. Yang selanjutnya, apa sih harga dari pembinaan gereja itu? Apakah yang dimaksud kita bicara mengenai biaya? Oh, bisa, salah satunya. Tapi bukan satu-satunya dan bukan segalanya. Karena itu, kadang-kadang dalam pelayanan tidak bisa diukur dengan uang. Keliru banget kalau mengukur setiap arena pekerjaan pelayanan selalu menggunakan ukuran uang. Saudara-saudara, harga dari pembinaan gereja adalah dengan segala tenaga dan menjadi sesuatu yang benar-benar digumulkan. Rasul Paulus bilang, yang tadi disebutkan itu, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. Rekan-rekan pelayan, apa sih yang kita usahakan dan pergumulkan habis-habisan di GKO ini? Nah, mengingat pembinaan gereja adalah proses yang sangat sulit dan panjang, proses itu tidaklah mudah bagi mereka, para pelayan, apalagi jemaat. Karena itulah, para pelayan belajar rela untuk membayar harga dari pelayanan mereka. Nah, adakah gereja kita saat ini benar-benar secara serius menggumuli pengembangan kerohanian umat? Atau kita malah asik mengembangkan yang lain? Kita menghabiskan dana yang luar biasa untuk mengembangkan yang lain. Sementara untuk mengembangkan hal sebagaimana yang Paulus tekankan, kita tidak berani habis-habisan. Saudara-saudara, harga pembinaan gereja adalah betul-betul itulah yang kuusahakan dan itu yang kupergumulkan. Ya sayang ya, banyak gereja potong pendek ya, shortcut. Dengan sekedar membuat
kegiatan-kegiatan rutin, acara-acara khusus, dengan tujuan ya lebih banyak pada pengembangan organisasi lah, program-program, aktivitas, fisik bangunan, bukan pada pengembangan kemajuan kerohanian para pelayan dan kerohanian jemaat. Akibatnya kita melayani sesuatu yang kosong. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Paulus tekankan menjadi satu ingat-ingatan bagi kita, bahwa yang betul-betul harus menjadi perhatian kita adalah kedewasaan umat, di mana umat belajar serupa Kristus. Kita tidak bertemu dengan umat yang kerjanya hanyalah ribut, bertengkar, salah paham, asik dengan dunianya sendiri, mengabaikan pekerjaan pelayanan, mengabaikan gereja, atau tenggelam dalam kebiasaan-kebiasaan buruk. Enggak lagi di situ. Karena jemaat diarahkan pada apa yang disebut dengan keserupaan dengan Kristus. Para pelayan juga demikian. Yang terakhir, saudara, kita sudah lihat semua, lalu dengan kuasa apa? Dan apa kuasa dari pembinaan gereja itu? Apa latar belakang kuasanya? Saudara-saudara, kembali Rasul Paulus membahas pada ayat 29. Dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Wah, luar biasa. Rupanya ketika kita mengerjakan tugas pelayanan persis seperti yang Tuhan inginkan, maka kuasa Allah menyertai kita. Bahkan Paulus menyebut yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Walaupun pembinaan itu sulit dan lama, Tuhan memberikan kita suatu janji bahwa kuasanya sendiri pasti akan bekerja dengan kuat di dalam kita. Itulah sebabnya sekalipun Paulus bekerja keras dalam pembinaan jiwa-jiwa, saudara, dia tidak pernah mengalami burnout atau kelelahan mental di dalam seluruh pekerjaan pelayanannya. Dia makan menulis, aku bersuka cita mendengar kamu. Luar biasa. Dan terakhir, saudara-saudara, kuasa pembinaan gereja adalah kekuatan Tuhan sendiri. Yesus berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sehingga kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, itulah janji kuasa Allah, di mana kita akan menerima kuasa dari Roh Kudus yang membuat kita dimampukan untuk bersaksi tentang Kristus bagi dunia, untuk melakukan pembinaan-pembinaan. Sehingga hari ini, saudara, mari rekan-rekan sepelayanan semua, baik para penatua maupun pengurus komisi, baik di GKO Cibitung maupun di pos pelayanan Cilengsi, maupun di gereja-gereja lainnya. Sehingga dalam hal ini, saudara, para pelayan jangan andalkan kekuatannya sendiri, tapi penuhlah penyerahan kepada Allah semata. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan, tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang Kau telah
tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Andai kata dulu murid-Mu tidak sudi bekerja mengabarkan cinta kasih-Mu pada dunia bercela, maka Injil yang Kau berikan pasti kini tak tersebar, sehingga dunia akan hilang, tetap berdosa, bercemar. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini mengajarkan kepada kami bahwa sesungguhnya Tuhan, Engkaulah yang meletakkan gereja-Mu, dan Engkau tidak membiarkan gereja itu berjalan tanpa pengertian. Karena itu Engkau utus para pelayan untuk membina umat, supaya mereka mengerti dan melakukan apa yang Kau perintahkan. Tuhan, tolong gereja-Mu, secara khusus ketika kami berdoa buat GKU Cibitung, jadikanlah gereja ini gereja seperti yang diucapkan dalam Kolose tadi, Bapa. Gereja yang melakukan pembinaannya dalam paradigmanya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi ini Tuhan tolong seluruh pelayan-pelayan. Engkau jamah mereka semua, agar mereka mau membawa gereja ini menurut kehendak Tuhan, bukan kemauan mereka, bukan versi mereka, bukan selera mereka. Tuhan menolong seluruh anggota PHM. Tuhan juga menjamah seluruh koordinator komisi kategorial. Tuhan juga menjamah koordinator komisi non-kategorial. Tuhan juga menjamah rekan-rekan kami, para pelayan di pos pelayanan Cilengsi. Ya Tuhan, tolonglah kami semua. Pimpin kami semua, urapi kami semua, mampukan kami semua ya Tuhan, melakukan dengan benar. Kami serahkan rencana pendewasaan jemaat pos pelayanan Cilengsi. Tuhan tolong membukakan jalan. Semua persiapan-persiapan yang anak-anak-Mu kerjakan diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah, biar semua boleh berlangsung dengan baik dalam pertolongan dan kasih Tuhan semata-mata. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami berdoa, Tuhan memantapkan para panitia yang sudah terbentuk, agar pendewasaan ini dapat diurus dengan baik. Kami berdoa buat mereka yang sakit, Ibu Elizabeth Maak, Ibu Maria Syabandar, Ibu Tabarat Beruta Galung, Ibu Erliana Barus, Ibu Aseng Panjaitan, Ibu Delvi Tambunan, Bapak Johannes Purba, Bapak Sutanto Tatang, Ibu Teli Siahaya, Bapak Parlin Sihotang, Bapak Melki Monas, Ibu Deborah Monas, Bapak Rafli Tamburian, Opung Morlan Sinaga, Porus Simbolon, Bapak Sahat Sitorus, putri dari Bapak Sepradebe Sihombing, Ibu Dorlan Borus Siburian, dan Ibu Saidi.
Tuhan Yesus menjamah anak-anak-Mu semua. Baik yang sakit maupun yang dalam pemulihan dijamah di dalam nama Yesus. Mereka sembuh. Untuk anggota keluarga yang bekerja jauh dari keluarganya, Tuhan menjamah Bapak Belman Sitinjak, Bapak Pertohonan Panjaitan, Bapak Filemon Benu, dan Saudara Leo Butar-Butar. Tuhan menyertai dan melindungi anak-anak dan membuat mereka berkarya berhasil. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang akan menikah, Saudara Samuel Siahaan dan Saudari Eva Tambunan. Demikian juga Saudara Esron Sirait dan Saudari Yola Seragi. Tuhan menjamah, menolong dan membuat mereka disiapkan sungguh-sungguh dalam segala perkara. Kami bawa anak-anak kami yang bertugas di rumah sakit dan di klinik, Ibu Dewes Pakpahan, Ibu Adeline Laia, Ibu Marlin Sinurat, Ibu Lisda Sinaga, Saudara Daniel Sirait, Saudari Nelly Manurung, Saudari Royana dan Ibu Rista Tambobolon. Tuhan menaruh kuasanya di tangan mereka. Mereka dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang. Kami berdoa, saat ini sedang berlangsung retreat pemuda GKO Cibitung hari kedua. Tuhan Yesus tolong, biarlah diberikan cuaca yang terbaik, kesehatan. Biarlah Bapa, baik tim Ice Camp, para fasilitator, demikian juga seluruh peserta dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, besok kami akan kembali. Kiranya Tuhan menyertai dan biarlah prosesnya kami boleh tiba dengan lancar sampai di Cibitung. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, ada yang sudah lulus, ada yang naik kelas, ada yang mencari sekolah, ada yang mencari perguruan tinggi. Tuhan bukakan jalan buat anak-anak kami, buat para orang tua secara khusus yang mengusahakan segala sesuatunya. Tuhan buka jalan. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mencari pasangan hidup, mereka yang rindu memperoleh keturunan, dibukakan jalannya oleh Tuhan. Nanti malam Bapak ada ibadah Pelpri. Biarlah Tuhan, para anggota Pelpri boleh mendorong diri mereka dengan begitu bersemangat mengambil bagian dalam ibadah ini. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang sudah mengambil bagian di dalam live chat, baik yang sudah menuliskannya maupun yang tidak menuliskannya. Semua diberkati Tuhan, semua disertai Tuhan. Pergumulan mereka dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini arahkanlah hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapak Ibu Saudara, sebentar malam ada ibadah pelpri bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, bapak-bapak secara khusus dan ibu-ibu mengingatkan suaminya untuk mengikuti ibadah pelpri. Saudara-saudara, tetap doakan anak-anak kita yang sekarang sedang mengikuti retreat, supaya sepulangnya dari retreat ini harus ada terobosan yang luar biasa buat mereka semua dan juga buat gereja Tuhan. Sampai jumpa, terima kasih sudah bersama-sama. Tuhan memberkati. Shalom.